Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reformasi guru. Untuk memenuhi tugas profesi kependidikan. Di sini saya bersama Siti Habibah dan saya sendiri Ayub. Lanjut. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kepribadian subjek didik. Guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, dan oleh karena itu sendiri wajib memiliki persyaratan berupa seperangkat kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Lanjut. Peran guru di sekolah. Menurut Rusiana 2001.253 dalam kurung, peran guru adalah sebagai berikut. Guru sebagai pendidik. Guru sanggup mendidik dan membantu para siswa agar mencapai kedewasaan yang sempurna sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar artinya bahwa guru sebagai perantara dalam proses belajar secara keseluruhan maupun berbuat dan bertindak sebagai demonstrator dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada seluruh peserta didik. Oleh karena itu, guru sebagai pengajar hendaknya 1. Menguasai materi pembelajaran. 2. Memahami dan menguasai GBPP, BP, dan kurikulum. 3. Dapat memilih metode-metode yang tepat dengan tingkat kecerdasan para siswa. 4. Mengolah kelas dengan baik dan tertib. 5. Terampil menggunakan sebagai macam media pendidikan untuk meningkatkan hasil KBM. 6. Mencari pola baru dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar. Guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih artinya bahwa guru hendaknya memberikan latihan kepada siswa agar terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan prinsip saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, dan saya lakukan, saya bisa. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing artinya bahwa guru berperan serta dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam hal ini, guru mata pelajaran bisa membimbing siswa atau menyerahkan ke petugas bimbingan dan konseling apabila mendapatkan kesulitan yang berhubungan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, dan masalah-masalah cita-cita atau karir. Lanjut. Reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan harus
harus dimaksudkan untuk membebaskan guru dari sistem pendidikan yang mengabaikan hak dan martabat individu dengan memberikan kesempatan untuk melatih diri dalam membuat keputusan profesional yang menyangkut pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, kalau memang meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi sasaran utamanya, maka libatkan dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi. Secara mikro, gambaran sistem pendidikan masih menunjukkan ciri-ciri strukturalisme dan juga masih bersifat tertutup. Secara mikro, praktek kependidikan di Indonesia masih bertumpu kepada peran guru sebagai ujung tombak pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan kependidikannya. Namun, pentingnya peran guru belum diimbangi oleh kesadaran pemerintah untuk memperdayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Habibah akan melanjutkan presentasi dari Ayub, yaitu tentang reformasi guru. Di sini peran guru terhadap reformasi sangatlah penting dalam hal pendidikan. Yaitu peran guru di mana pendidikan merupakan aspek yang vital dalam menumbuhkan perkembangan kepribadian anak bangsa dalam mewujudkan karakter bangsa. Gerakan reformasi pada hakikatnya adalah pergulakan antara kemapanan dan perubahan, yaitu yang melibatkan unsur-unsur yang sangat kompleks dengan akibat-akibat yang terkadang sulit diduga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Elwin Thomas, yaitu pada tahun 1995 menyebutkan bahwa reformasi pendidikan dapat terjadi oleh paling tidak 4 sebab, yaitu yang pertama, keadaan sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga budaya, dan yang keempat perkembangan sains dan teknologi. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus mampu yang pertama berkomunikasi dengan baik terhadap siapa audiensnya. Yang kedua, melakukan kajian sederhana khususnya dalam pengenalan anak. Yang ketiga, menulis hasil kajian. Yang keempat, menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pengajaran, termasuk siap tampil menarik dan bertingkah laku sebagai guru, menguasai ilmu dan siap menjawab setiap pertanyaan dari anak didiknya. Selanjutnya yang kelima, menyajikan atau meramu materi ajar secara konkret atau sesuai dengan metode pengajaran. Yang keenam, menyusun dan melaksanakan materi penilaian secara objektif sesuai dengan taksonomi Bloom dan mengoreksinya setiap hari dan lain sebagainya. Nah, di sini guru merupakan aktor kunci keberhasilan pendidikan. Dengan perkataan lain, mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas, seperti dijelaskan oleh Sugiharto 2007. Kualitas pendidikan paling nyata diperankan guru ketika ia membangun proses pembelajaran yang interaktif, kondusif, serta menghargai siswa sebagai pribadi unik yang memiliki potensi sangat besar untuk berkembang. Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik pembentuk kompetensi, yaitu yang pertama watak, yang kedua motif, yang ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, yang kelima keterampilan. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan di sini
cenderung lebih kelihatan. Lah, kalau watak dan motif atau konsep itu lebih tersembunyi dan relatif sulit dikembangkan. Meskipun berperan dengan sebagai sumber kepribadian, kemampuan guru dalam kaitannya untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, sekarang ini yakin mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa, baik potensi dalam diri siswa maupun potensi yang tumbuh karena adanya pengaruh lingkungan di mana siswa berada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.